Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ukhra. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pimpinan Majelis Taklim Ummahat Masjid Jami Tangkuban Perahu, Ibu Ustazah Umi Ruqayyah Bahtiar, amin, panjang umur. Benar kan saya nyebut? Alhamdulillah. Ustazah Aisyah, Ustazah Jamilah, Ustazah Lutfiyah, Ustazah Dewi, Ustazah Iin, semua dah. Saya doain panjang umur, sehat walafiat, lebaran banyak duit, dompetnya nggak bisa diseletingin. Rusak? Bukan, kebanyakan isinya. Kebanyakan duit, amin. Kalau lebaran banyak duit enak. Bisa pakai gelang 50 gram. Bisa pakai kalung 70 gram. Anting-anting 20-20. Cincin 10-10. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semua nabi, semua rasul mendapatkan perintah dari Allah. Nabi rasulnya ada di atas muka bumi. Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah ada di Bukit Tur Sina. Bu. Nabi Isa mendapatkan perintah dari Allah ada dekat pohon zaitun, pohon tin di Palestina. Tapi istimewa buat Nabi kita ketika menerima perintah dari Allah, ibadah sholat tidak di atas muka bumi. Tapi di Sidratul Muntaha. Ayatnya ibu-ibu ummahat Tangkuban Perahu sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bilang Allah tambah rezeki. Biar besok bisa ziarah ke Mekah. Kurang kompak bilang Allahnya. Biar tembus 7 lapis langit. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini udah pada sarapan apa belum sih? Belum? Insya Allah. Belum sarapan? Sama saya belum. Saya udah disiapin sayur asem,
sepat asin, tempe, sama sambal. Itu masakan Umi Ruqayyah semua. Saya mau makan ntar. Sahabat Tiar udah kasih tahu ceramah jangan lama-lama. Alhamdulillah. Nabi mendapatkan perintah dari Allah tidak di atas muka bumi, tapi di Sidratul Muntaha. Bu, di atas lapisan langit yang ketujuh itu masih ada Sidratul Muntaha, Rabb-Rabbul Akhdar, Mustawa. Jibril sebagai pendamping dalam perjalanan Isra Mi'raj cuma sampai di lapisan langit ketujuh. Sidratul Muntaha, Rabb-Rabbul Akhdar, Mustawa, Jibril nggak mampu. Kata Jibril, kalau aku ikut terus Muhammad, aku bakal terbakar. Karena 3 alam itu lebih panas dibanding 7 lapis langit. Bu, kenapa Nabi tidak terbakar? Karena semua cahaya diciptakan oleh Allah dari nur. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Kalau lupa di dalam sholat, baca sholawat ganti dengan sujud sahwi. Wa yusannu sajdatani lisahwi bi ahadi salasati asbabin. Disunatkan 2 kali sujud karena lupa sebab 3. Sebab 1. Tarku kalimatim minat tasyahudil awal. Kalau dalam tasyahud pertama ada 1 urutan bacaan yang enggak kebaca, ganti dengan sujud sahwi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Langsung diri. Lupa baca sholat. Belum baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung diri, sholatnya enggak konsentrasi. Sebelum sholat nonton berita sidang ijazah. Jadi ke bawah-bawah di dalam sholat. Lagi sholat bener enggak sih itu ijazahnya? Akhirnya lupa baca sholat. Sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Yang kedua. Wal kunuti fis subhi. Lupa baca doa kunut sholat subuh ganti dengan sujud sahwi. Bu. Sholatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Imamnya Syekh Abdurrahman Sudes, subuh di sana enggak baca doa kunut. Maka ada doa kunut alternatif. Pendek tapi isinya sama. Kalau baca doa kunut yang biasa kita baca ketinggalan, keburu imamnya sujud. Maka saat ada di Haram, di Masjid Nabawi, doa kunut alternatif yang ibu pelajari di majelis taklim di sana diamalin. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter, dikit gitu. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter. Cakep kan lagi pantun. Orang lagi pantun masa dikit. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter. Kalau sering duduk ngaji, jadi cerdas dan pinter. Ya Rabbal. Di Haram, di Nabawi, subuh, di sana imam enggak baca doa kunut. Kita yang dari menteng atas, menteng dalam. Pasar pagi. Apa? Iya tahu. Baca doa kunut alternatif pendek tapi isinya sama. Kunut alternatif Allahumma rhamni ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pengganti kunut yang panjang. Allahumma rhamni ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rhamni ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Bu. Yang ketiga lupa baca wa ala ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali dibaca juga.
Kalau lupa baca wa ala ali Sayyidina Muhammad ganti dengan sujud sahwi. Sebelum sholat nonton berita banjir bukan bawa air, bawa kayu gelondongan. Jadi ke bawah dalam sholat, kok banjir bawanya kayu? Kata Menteri Kehutanan sih itu tumbang alami. Tapi potongannya rapi-rapi. Udah ada nomornya lagi. 79 LS 103 MQ. Udah ada bacaannya. Beda nomor, beda milik perusahaan. Sebelum sholat ngeliat itu dulu. Lupa baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ganti dengan sujud sahwi. Bu. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Ya Rabbal. Daun salam buat sayur ikan betik. Ibu yang tadi jawab salam, saya doain ntar malam bangun tidur tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Bu, wa akmalus salam, assalamualaikum warahmatullah. Akhir dari ibadah sholat itu sempurna dengan salam. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblati. Waktu mulai baca assalamualaikum wajah masih menghadap ke arah kiblat. Wal iltifatu bihi mulai nengoknya itu warahmatullah. Nengoknya bihaisu yura khadduhul aiman. Nengoknya sebatas pipi kanan bisa dilihat orang yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang benar begini. Yang gak benar begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang ada assalamualaikum sambil buka mukena. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Nggak ada. Karena sering ngaji jadi pinter. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Ciawi. Capek gitu. Masa ke Ciawi jalan. Jalan-jalan ke Ciawi. Jangan lupa membeli tahu. Kalau sering ngaji jadi tahu. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Jadi 3 jika lupa dalam sholat ganti dengan sujud. Alhamdulillah. Ceramahnya begini aja ya. Sambil ngaji aja ya. Bu. Semua nabi, semua rasul dapat perintah dari Allah untuk ibadah sholat. Nabi Isa wa ausoni bis sholat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk ibadah sholat. Nabi Zakaria diperintah oleh Allah panadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Bu, Siti Maryam satu-satunya wanita di dalam kitab suci yang namanya dipublikasikan menjadi nama sebuah surat. Surat Maryam. Istri Nabi Khadijah, enggak ada surat Khadijah. Ada. Fatimah putri Rasulullah enggak ada menjadi nama surat-surat Fatimah, ada. Satu-satunya yang
jadikan nama surat dari kalangan perempuan Maryam. Kenapa? Bu, kenapa Maryam dipublikasikan namanya? Allah jadikan nama surat itu sebagai jawaban dari Allah. Kalau ada manusia, hamba Allah yang menyatakan Maryam bagian daripada keluarga Tuhan. Maka ada yang berkeyakinan ada Tuhan emak, Tuhan bapak, Tuhan anak. Itu jawaban dari Allah. Maryam bukan dari keluarga Tuhan. Dia seorang murtapiah yang derajatnya tinggi. Solihah, wanita yang baik. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itu Maryam selalu ada di mihrab. Selalu ada di mihrab. Selalu ada di mihrab. Selalu ada di mihrab. Selalu ada. Enggak ada suami, Bu, bisa hamil. Sekarang pada nurut Siti Maryam. Minum cendol tu ayah kelapa nak. Perut bejendol tu ayah bapak nak. Allah kalau sudah berkehendak tinggal berkata idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tinggal bilang kun payakun, maka jadi. Allah menghendaki Siti Maryam melahirkan anak Isa tanpa sentuhan suami, tanpa adanya keluarga pendamping. Allah mau. Allah mau. Allah mau. Allah kalau sudah mau, idza arada syai'an ayyaqula lahu innallaha ala kulli syai'in. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jika dia sudah berkehendak, apa yang enggak bisa? Semuanya Nabi Adam ada tanpa ada ibu dan bapak. Siapa bapaknya Nabi Adam? Siapa ibunya Nabi Adam? Allah mau kun payakun. Allah mau ada lagi manusia yang berlainan jenis dengan Nabi Adam, perempuan Hawa. Tapi Allah Ta'ala mau menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Apa tujuannya? Supaya ada silah, ada hubungan untuk melanjutkan kehidupan melalui proses pernikahan laki-laki dan perempuan. Karena diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Begitu terwujud Nabi Adam lihat Siti Hawa tertarik. Begitu lihat, Masya Allah. Cakepan Hawa sama kajol. Lebih cantik Hawa dibanding Sri Devi. Begitu lihat Nabi Adam, lihat Siti Hawa. Seorang manusia yang berkelainan jenis, cantik. Langsung mau dipegang. Kata Allah, jangan pegang dulu. Jangan dipegang dulu, ada maharnya, ada mas kawinnya. Nabi Adam tanya, ya Rob ma mahruha. Apa mas kawinnya Siti Hawa? Allah menjawab pertanyaan Nabi Adam, Salli ala sopi Muhammadin isyrina marrah.
maharnya Siti Hawa. Kau harus membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 20 kali. Nabi Muhammadnya belum ada. Tapi namanya sudah jadi mahar. Mas kawin perkawinan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Itu perempuan selalu tertarik sama laki-laki. Ketemu jadi lagu, jadi nyanyi. Pandangan pertama awal aku Ya Allah, Bu, itu hikmah. Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Bu, bila berpisah, rumah tangga sudah terbina karena tugas kerja di luar daerah, lama enggak ketemu, rindu enggak? Begitu dia pulang, melepaskan rindu. Bila kamu di sisiku, hati rasa astagfirullah. Satu hari tak bertemu, hati rasa astagfirullahaladzim. Ku yakin ini semua perasaan astagfirullahaladzim. Bu, ini Isra Mi'raj kemauan Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kalau ditempuh menggunakan kendaraan. Saat itu ontak 6 bulan. Tapi karena ini Allah yang mau cuma 2 jam. Innallaha ala kulli syai'in. Allah kalau sudah punya kehendak nggak ada yang bisa menolak. Bu. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a, dia Allah yang menurunkan air hujan. Fa'akhraja bihi minas samarat, sebab air hujan turun ke atas muka bumi, tumbuh berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Bahannya sama, air dan tanah. Tapi kenapa tumbuh pohon pisang, jenis buah pisang itu banyak? Pisang nangka, pisang tanduk, pisang barangan, pisang angleng, pisang ambon, pisang Lampung, pisang tepok, pisang uli, pisang. Kenapa bahan sama, air sama tanah, kok rasa pisang bisa beda-beda? Pisang nangka dibuat kolak besok Ramadan, jadi seger, ada rasa asam dan manis. Ada pisang yang panjang tanduk, direbus, satu rasa manis. Ada pisang yang marah kalau digoreng, pisang Ambon. Enggak percaya, besok pagi Ambon lewat rebus pisangnya. Marah dia. Pasti Ambonnya komentar, pisang beta. Bu, innallaha ala kulli syai'in. Air sama, tanah sama, pisang bisa beda. Allah Maha Bisa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jauh. Tapi karena ini Isra Mi'raj kemauan Allah.
ditempuh hanya kurang lebih 2 jam. Melalui air hujan turun lagi pohon cabai. Bu, airnya sama, cabenya bisa beda rasa. Cabai rawit, cabai keriting, cabai madura, cabai ceplik, cabai merah, cabai hijau, cabai-cabean. Kalau cabai benar tumbuh di tanah, di kebun. Kalau cabai-cabean di taman lawang. Pakai komentar tahu aja. Pakai belang tahu aja. Saya ceramah di Sunda Kelapa. Waktu itu ceramah Qiyamul Lail. Pulang lewat situ. Saya buka kaca, kata yang di situ, "Om, udah malam banting harga." Bu, udah jam 9. Belum. Lanjut. Ahlan wa sahlan. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Tangkuban Perahu. Dr. Kiai Haji Hamdan. Zaini Hamdan. Ayo. Ini Hamdan. Ketua DKM. Om, udah malam banting harga, saya buka kaca. Saya iseng, saya tanya, udah jam 1 berapa harganya? Gocap Om, gocap. Emang tadi sore berapa? 200 Om. Saya tawar aja, ceban. Bu, dia mau lah, saya takut. Saya pakai peci saya, kata itu cabai-cabean, Pak Haji. Ya, wis kalau Pak Haji ya gratis. Ya Allah, Bu. Itu dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi dipanggil oleh seorang perempuan. Muhammad berhenti dulu sebentar. Nabi enggak nengok. Nabi enggak noleh. Tanya Jibril. Ya Jibril, tadi siapa yang memanggil? Nenek-nenek pakai celana lepis. Bu, saya capek duduk. Boleh diri? Boleh. Nenek-nenek pakai? Ya Allah, apa kagak lecet itu? Bu, itu gambaran perjalanan orang yang mau ibadah kepada Allah, gangguannya banyak. Rasulullah lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, ada orang menanam, baru saja ditanam, tumbuh, berbuah, dipanen. Itu gambaran seseorang yang suka bersedekah. Bukan semakin berkurang tuh harta, justru semakin bertambah. Kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak bakal berkurang harta yang dibelanjakan di jalan Allah.
justru semakin bertambah. Dalam perjalanan Isra, Nabi lihat itu. Maka orang yang dermawan bukan semakin berkurang, hidupnya semakin bertambah, rezekinya semakin berkah. Ya Rabbal, ya Rabbal, nggak habis-habis duitnya. Ada terus duitnya. Maka kemana aja pengajian dia selalu kelihatan hadir. Duitnya ada. Selalu berpenampilan. Paling kelihatan. Bedak semua dia punya. Duitnya ada. Dia beli Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pond, NR, Latulip, Mirabella, Tulji, Pixie. Bu, Tulji hari ini 328.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau tambah glowing pipi ibu itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Ada yang dari tahun 45 enggak naik-naik 3.000 aja. Bu, ceramahnya begini aja ya. Kata Ustadz Haji Bahtiar, selingi ilmu, selingi yang seger-seger. Ini Ustadz Bahtiar pesenannya begitu. Selingi dengan baca sholah yang ibu-ibu suka. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam. Sallu harajas sama ya fauzaman يا فوز من صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. Nih ummahat Tangkuban Perahu, sholawat yang mana aja bisa. Kelihatan wajahnya pinter-pinter. Wajah yang sering tadarus Quran kelihatan. Kalau saya baca pasti ibu bisa terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Yasin. Asal. Bisa aja tuh. Ya Allah. Kelihatan sering tadarus. Idza waqatil waqi'ah tabarakalladzi biyadihil mulku
Ya Allah. Pinter-pinter. Alhamdulillah. Bahasa Arab juga kayaknya bisa nih. Kalau saya baca, saya terjemahin, ibu pasti bisa melanjutkan. Nih saya baca nih. Babun pintu, hajarun batu, khizaun sepatu, wahidun. Bisa juga. Allah. Insya Allah. Pinter. Pinter ya Allah. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yughaibu kecewa, isnain. Bisa juga. Insyaallah. Bu, sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satun. Udah semua bisa. Udahan ya. Udah bisa. Bu, di antara sholat 5 waktu sebagai pembuka sholat subuh. Sebagai pembuka dalam kehidupan keseharian sholat subuh. Apa itu subuh? Bu, subuh adalah waktu di mana manusia sudah mempersiapkan berbagai macam program. Rencana planning yang udah disiapin tadi malam. Besok mau ngaji, besok mau kondangan, besok mau duha, besok mau zikir. Dari malam hari sudah dipersiapkan rencana esok hari. Itu arti subuh, waktu dengan mempersiapkan program. Supaya program itu terlaksana dengan baik, ibu bermohon kepada Allah dengan sholat tahajud. Supaya besok terlaksana. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lambat. Ya, namanya juga udah tua. Emang rada lambat. Sekali lagi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sa'ayyab asaka buka maqamam mahmuda. Terpaksa. Sahabat Tiar udah jam 9. Hah? Udah ya? Udah. Bu, udah jam 9. Bu, di antara 5 waktu kita ibadah sholat yang punya nama lebih dari 1, subuh. Was-subhi idza tanab. Yang kedua dinamakan juga sholat fajar. Di Quran ada fajar, ada fujur, ada infajarot. Fajar nama sholat subuh. Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Artinya kalau ibu buka lembaran kehidupan sehari-hari dengan sholat subuh, apa yang ibu rencanakan bakal dibuka dengan baik oleh Allah. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Jumlah rakaatnya cuma 2, tapi pahalanya kalah yang 4 rakaat. Kenapa? Al-ajru ala qadril masyaqqah.
ganjaran Allah beri kepada hambanya yang melaksanakan kewajiban terasa berat. Di antara 5 waktu yang paling berat subuh. Makanya ibu-ibu suka nyanyi. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kapan sembayangnya? Maka subuh yang paling berat cuma 2 rakaat. Padahal tetangga musola masjid jam 4 sudah ada yang baca tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajmain. Masjid musola udah baca itu. Bacaan itu selesai ada suara. Suara apa itu? Speaker. Ya Allah, ngapa jadi pada goblok amat? Gak bisa ngebedain suara beduk sama suara speaker. Ini kita jadi goblok begini karena digoblok-goblokin. Udah tahu kardus digembok. Kardus mah kebocoran air hujan juga sobek. Tapi kenapa digembok? Nih saya kasih tahu nih. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Bu, ada pujur, ada pajar. Kalau pujur kurang bagus. Fa'alhamaha pujuroha wa taqwaha. Diri manusia ini punya 2 potensi. Jika ia menjadi orang baik karena nilai-nilai ketakwaannya mendominasi dirinya. Tapi jika didominasi pujur, hawa nafsu yang selalu mengajak berbuat keburukan. Bu, innan nafsa la'ammaratum bisu. Ada jiwa pada diri manusia yang selalu mengajak berbuat buruk. Ini yang namanya pujur. Ada lagi inpajarot. Ada pujur, ada pajar, ada inpajarot. Wa idistasqa Musa liqaumihi pakul nadrib bi asokal hajar panpajarot min hutnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa, alaihi salam gitu. Nabi Musa, iya. Alaihi salam gitu. Nabi Musa, iya. Alaihi salam gitu. Nabi Musa ketika memukul batu dengan tongkatnya itu batu terbelah 2. Panpajarot min husnata asyrata aina. Ketika batu itu terbelah 2 memancar 12 mata air. Jadi inpajarot jika ada pada diri manusia, dia selalu bersemangat untuk hadir di tempat-tempat pengajian. Kayak ibu nih orang-orang solehah. Orang-orang pinter. Istri Nabi itu pinter-pinter. Biarin dia bilang amin.
Walaupun Amin kemarin kalah waktu pilpres. Bukannya kalah, dikalahin. Bu, Ibu, jam 9 lewat. Saya nyusuk dulu ya. Saya nyusu dulu ya. Saya nyusu dulu ya. Saya nyusu dulu ya. Ustadz Bahtiar tahu memang saya dari semalam belum nyusu. Nanti di sorga ada sungai isinya bukan air tapi susu. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Pada saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi lihat di sorga ada sungai, isi sungai susu. Yang gak berubah-berubah rasanya. Kalau susu kita kan berubah rasanya. Ntar dulu udah tawa aja nih. Tunggu penjelasannya dulu. Bu, Ramadan yang masih memberi ASI sama anak, itu siang anak enggak begitu nafsu. Karena berubah rasanya anta. Apa anta? Ya pokoknya anta dah. Tapi begitu maghrib ibunya udah buka puasa. Lontong 3, bakwan toge 7. Kolak asinan. Bu, ibu beli asinan di Kamboja Rawamangun. Depan rumah sakit Persahabatan. Masjid Al-Abror masuk belok kiri. Tahu aja. Gua habis beli semalam. Begitu ibunya udah buka puasa, itu anak dikasih ASI selepas sholat maghrib, beda dengan saat siang hari. Udah jam 9 lewat seperempat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bulan Rajab berkah, bulan Sya'ban berkah, bulan Ramadan puasanya full, terawihnya tuntas, tadarus Qur'annya hatam. Amin ya Rabbal. Saya dari sini masih ditunggu di Depok. Dari Depok saya masih ditunggu di rumah besan saya, Al-Itqon Kiai Haji Mahfuz Asirun. Dari situ saya masih ditunggu di Al-Abidin. Dari situ masih ditunggu lagi di Al-Muttaqin. Itu juga kalau ada yang ngundang. Mudah-mudahan sehat. Perbaiki ibadah sholat. Allah akan perbaiki dunia kita. Tapi jika kita tidak perbaiki kualitas ibadah sholat kita, Allah tidak akan perbaiki dunia kita. Mudah-mudahan selepas Isra Mi'raj dan penutupan Tangkuban Perahu masih ada pengajian lagi nanti. Mudah-mudahan insya Allah ada. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Masa sama pengajian kagak boleh sih? Masa sama pengajian kagak demen sih? Itu yang kagak demen pengajian, itu yang kagak demen pengajian, itu yang kagak demen pengajian. Itu yang gak demen pengajian. Bukan orang Jakarta, orang Solo itu. Bu, sehat-sehat panjang umur. Maafin saya, doain saya. Kemarin saya sakit, doa ibu saya bisa ceramah lagi. Saya minta lagi sama ibu, doain saya mau jadi Kapolri. Amin.
Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau Allah udah punya kehendak bisa. Lagi saya kan enggak terlibat KM 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.